Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita semua ada di dalam rengkuhan dan juga naungan dari kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lamakah Bapak Ibu mengenal pasangan Bapak Ibu masing-masing? Sudah berapa lama Bapak Ibu menikah dengan suami ataupun istri? Atau sudah berapa lama kita tinggal bersama dengan keluarga kita? Mungkin ada yang sudah menikah selama 2-3 tahun, ada yang sudah menikah selama belasan tahun, bahkan mungkin sudah ada yang menginjak usia puluhan tahun pernikahan. Tapi apakah waktu yang kita habiskan bersama dengan keluarga kita menjamin bahwa kita mengenal keluarga kita, anggota keluarga kita, entah itu anak dan juga orang tua, suami ataupun istri kita secara penuh? Apakah waktu yang kita habiskan menjamin bahwa kita mengerti dan memahami mereka secara penuh? Jawabannya belum tentu. Waktu yang kita habiskan bersama dengan keluarga kita, seberapa lama kita mengenal pasangan kita, tidak menjamin bahwa kita sepenuhnya mengenal, mengerti, apalagi memahami mereka. Karena setiap orang, bahkan di dalam keluarga, meskipun hidup di dalam satu rumah, berada di bawah satu atap yang sama, akan tetapi tidak menjamin bahwa kita saling mengenal, kita saling mengerti, kita saling memahami. Karena setiap anggota keluarga tentunya memiliki pola pikir yang berbeda-beda, memiliki perasaan dan situasi yang kala itu dihadapi dan tentunya berbeda-beda, punya keinginan dan juga harapan yang berbeda-beda. Sehingga meskipun tinggal selama bertahun-tahun bersama, tidak menjamin bahwa kita sekeluarga bisa saling paham, bisa saling mengerti, bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Karena perkara memahami dan juga mengerti bukanlah perkara yang mudah. Akan lebih mudah bagi kita untuk memaksa orang lain mengerti dan juga memahami kita, ketimbang kita berusaha untuk mengerti dan juga memahami orang lain. Akan lebih mudah bagi kita menjelaskan segala sesuatunya dari sudut pandang kita kepada orang lain, ketimbang kita harus mendengar dan juga melihat dari sudut pandang orang lain. Seringkali kita lebih mudah untuk memaksakan kehendak kita ketimbang merendahkan diri untuk mengerti dan juga memahami keluarga kita. Karenanya tak heran jika terkadang kita menyakiti orang lain, terlebih juga keluarga kita, bukan karena kita sengaja untuk menyakiti mereka, tapi karena kita tidak terbiasa untuk memahami, untuk mengerti dan juga untuk melihat dari pola pikir mereka, dari sudut pandang mereka, dan juga mau berempati kepada mereka. Karena itu kita akan sama-sama belajar untuk menjadi keluarga yang bersatu di dalam setiap perbedaan yang ada di dalam keluarga kita. Kita akan bersama melihat nasihat dari Rasul Petrus di dalam suratnya di 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Di dalam perikop ini, Rasul Petrus menyadari bahwa kesatuan menjadi hal yang penting yang harus dijaga di dalam kehidupan umat. Begitu juga dengan kehidupan keluarga. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita dinasehatkan untuk hidup di dalam kesatuan,
memiliki tujuan yang sama, sehingga Rasul Petrus menasehati kita agar kita dapat seia, sekata, seperasaan. Jika kita memiliki tujuan yang sama, maka kita pasti harusnya dapat seia, sekata, dan juga seperasaan. Mau mengerti perasaan satu dengan yang lain, mau melihat dari pola pikir dan juga cara pandang yang berbeda, bukan memaksakan kehendak, tetapi mau merendahkan diri untuk melihat dan juga merasakan apa yang dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Karenanya, untuk dapat seia, sekata, dan seperasaan, di situ ada syarat, ada ciri khas yang harus dilakukan, yaitu mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Kerendahan hati ini menjadi hal yang penting, menjadi faktor utama agar kita bukan hanya mau melihat dari cara pandang kita, tetapi juga mau merendahkan diri untuk melihat dari cara pandang orang lain. Kemudian nasihat yang kedua yang diberikan oleh Rasul Petrus bagi kita ialah agar kita tidak melanggengkan kejahatan, di mana ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, maka kita harus tetap membalasnya dengan kasih. Kasih menjadi pondasi utama dalam kehidupan keluarga kita, di mana kita menyatakan kasih itu terlebih dahulu kepada anggota keluarga kita. Bukan lagi membalas gigi dengan gigi, mata ganti mata, tetapi menyatakan kasih dan dimulai dari kehidupan keluarga kita. Kiranya kita dapat terus berproses untuk saling mengenal satu dengan yang lain, masing-masing anggota keluarga kita, dan kita juga dapat semakin merendahkan diri untuk mau menerima satu dengan yang lain, mau mengerti perasaan satu dengan yang lain, sehingga kita dapat hidup di dalam kesatuan, di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Amin.